gue setiap ketemu orang sama teman-teman gue yang udah kerja gitu kan, lu ngapain Vin? Maksudnya sekarang, oh gue ngerjain Nefres. Pasti, oh cuma ngerjain Nefres. Dulu gue tuh pas 2015 waktu Under Armour ada pembukaan store di Kelapa Gading tuh, Iya, iya, gue itu tuh kan. datang bro, Oh, udah gue dateng. datang dan Mhm. gue ketemu beli ade, gue foto gitu sama beli ade. Mhm. Gue dalam hati gue bilang, wah one day gue harus bisa kerjasama nih sama beli ade gitu. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andris, podcast terbiasa dengan guest yang luar biasa. Dan untuk guest episode kali ini, gua kedatangan seorang co-founder dari sebuah kita sebutnya mungkin ini salah satu sportwear brand lokal yang sedang bersaing dengan brand-brand besar dari luar nih. Brandnya adalah Neverest dan ini adalah salah satu co-founder ya, Kevin Chan. Apa kabar, bro? Halo, halo, baik-baik bro. Apa kabar juga bro? Ya baik-baik bro. Jadi Kevin ini adalah salah satu gue dapat referensi dari temen gue dan ya kemarin kita Si chat Steven Steven ya? Steven dan ya Iya, kita iya. chatting-chattingan dan dia langsung iyakan. Oke lah. So kita mau ngobrol tentang Neverest. Mungkin buat Anda yang dengerin podcast kali ini mungkin pernah lihat atau pernah atau mungkin Anda juga pakai sekarang ini pernah beli juga untuk sportwear Neverest. Nah, tapi gue nih pengen denger dulu ceritanya nih, karena sebelum kita mulai recording, gue udah sempet ngobrol sama Kevin sebentar. Industri sportwear di Indonesia itu kan kalau buat brand lokal agak-agak tough ya, karena saingannya Betul, dengan betul. brand-brand luar negeri yang namanya udah dikenal Luar. banyak orang. Nah, kenapa nih bro? Benar-benar. Awalnya gimana bro? Lu bisa kepikiran, lu bikin brand Neverest bro. Neverest ya bacanya ya? Neverest ya? Neverest, betul, betul. Iya. Oke, oke, oke. Jadi gimana ceritanya nih Oke. bro? Jadi sebetulnya awalnya dari keisengan kita aja sih bro bertiga. Dulu Mm-mm. kan, jadi kalau boleh gua flashback sedikit, kan co-foundernya itu bertiga ya. Ada Mm-mm. gua, satu lagi Antonius Mondong, dan Darwin Halim kan. Mm-mm. Jadi itu kita satu kampus bro. Jadi pas semester 3 ke 4 tuh emang agak rada-rada gabut di di kampus. Iya, iya, iya. Jadi karena basicnya kita bertiga itu memang suka olahraga, Mm-mm. jadi kita eh, memang suka olahraga. Terus kita lihat nih di Indonesia kok belum ada ya kayak brand lokal yang kualitasnya bagus, Mm-mm. terus bisa menyaingin brand-brand luar gitu loh. Kalau kalau yang lokal. Terus Mm-mm. dari dari awal kita, maksudnya kayak kan aku nge-gym ya sama teman-teman juga nge-gym. Jadi Mm-mm. kalau teman-teman yang ada duit nih, pasti kan ujung-ujungnya dia udah langsung beralih ke brand-brand yang udah ada namanya kan. Iya, betul. Tapi kalau ada teman-teman beberapa yang memang nggak mau ngeluarin duit terlalu banyak, akhirnya mereka beralih ke produk-produk imitasi atau KW gitulah. Iya, betul. Nah, jadi kita bertiga sih ngelihatnya ini kayak peluang aja gitu loh. Kenapa nggak ada brand Indonesia yang punya kualitasnya oke, terus Mm-mm. brandingnya juga bagus, yang harganya juga kompetitif ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya awalnya dari sesimpel itu sih. Jadi Mm-mm. kita sebagai user sendiri kita ngelihat nih, kok nggak ada sih produk lokal yang bagus terus harganya harganya kompetitif gitu. Jadi akhirnya Mm. kita kepikiran, oh ya udah deh kita bikin brand, ya terus lahiran Nefes gitu sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Oke, oke. Nggak yang kita research atau gimana dulu, nggak ada sih. Ya, semua juga berawal dari ya mungkin kadang orang yang bilang mimpi yang simple atau ada juga mimpi yang muluk-muluk Betul, 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 tapi kan semua kan selalu berawal dari situ kan itu kan menjadi visinya betul, betul. di awal nih. Nah tapi gini bro, gue pengen menggali nih kalau tadi lu bilang sesimpel itu tapi gue rasa juga prosesnya nggak sesimpel itu karena kalau dengar Betul, cerita betul, betul. cerita orang-orang kelihatannya ah gampang gue juga pengen gue coba tapi pas terjun langsung pada ah ternyata susah ya. Itu tahun berapa bro? Lu punya ide Kita dengan tiga orang? startnya, kalau oke, kalau idenya itu dari 2015 sih bro, cuma memang kita eksekusinya di awal 2016. Oke, 2016 berarti 6 tahun yang lalu ya. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu lah. Oke, 6 tahun yang lalu itu 2016. Lu
gini bro, kan itu kan biarpun sportwear tapi tetap aja itu kan lu bikin itu ya barang retail berarti kan lu harus cari yang bikin dulu dong, lu harus cari yang jahit siapa nih, yang mau produksi siapa, lu kan harus hitung-hitung dulu. Nah, itu awalnya gimana bro? Karena gue yakin nggak sesimpel itu tiba-tiba lu bikin logo terus lu suruh cetak jebret lu jual gitu. Apalagi Betul, kalau betul. awal-awal orang belum kenal Everest apa gitu. Ya, jadi ini informasi sedikit aja. Sebenarnya kita bertiga itu gak ada yang datang dari backgroundnya garment atau konveksi sih. Bahkan Mm-mm. keluarga kita tuh semua jauh dari sana gitu. Mhm. Jadi memang kita benar-benar belajar dari nol banget. Karena memang dasarnya niat memang pengen bikin brand sportswear aja sih. Tapi kalau ditanya basic, memang keluarga pun gak ada yang basic di sana gitu. Kayak Oh. aku sendiri juga orang tuanya cuma backgroundnya sebenarnya restoran gitu kan. Jadi memang Mhm. mulainya dari nol banget. Dari kita bawa baju yang kita beli, bermodalkan kita beli brand gede, terus kita Mhm. kasih ke konveksi gitu. Dan itu pun jujur aja pertama kali gue bikin produk itu jadinya hampir setahun bro. Gue Eh, tuh ditipu. lama banget. Setahun. Gue ditipu bro. Gue Iya, ditipu iya. Iya, sama iya, iya. konveksi. Ya, gue ditipu sama konveksi. Jadi Heeh. janjinya begini, akhirnya janjinya cuma 1 sampai 2 bulan. Mhm. Akhirnya singkat cerita jadinya setahun lah bro. Dan itu pun berantakan banget. Cuttingannya Oh. hancur dan bahannya juga nggak sesuai yang gue kasih. Ya Iya, iya. semua gue belajar lah bro dari awal itu sih. Oke, oke. Nah, ini mungkin ya yang gue juga suka lihat menjadi kendala ya kalau mau saingan sama let's say lah kan kalau produk-produk brand sportwear apparel gitu kan kebanyakan produksi kalau ya ada di dunia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Thailand, ada yang dari China atau dari Vietnam. Mayoritas itu Hmm, ya negara-negara betul itu betul ya, betul. Hmm, yang ini ya negara yang hmm, produksi barangnya ya. Tapi gini, gue betul. gue selalu lihat juga gini, kita kadang-kadang suka kalah sama mereka tuh karena kenapa? Karena itu kita tuh ngerjainnya tuh vendor-vendor itu suka pada ngasal, bro. Gue aja Betul pernah setuju ya, bro. gue ini bukan sportwear nih, gue tuh waktu itu mau bikin polo shirt ya, biasa lah ada komunitas gitu kan bikin polo shirt biasa buat nanti seragam Hmm, gitu hmm, kan. Gue minta pasang logo, bro, pasang logo di dada kiri. Ya wajar hmm, dong, hmm. standar kan logo Yo, itu di basic dada basic banget basic ya. basic basic banget kan. Nah, Hmm, dia kasih gue sampelnya. Ini ada sampelnya nih udah jadi. Coba lu lihat dulu. Terus pas gue lihat, posisi logonya terlalu ke tengah nih. Jadi terlalu dekat kerah kan ya. betul. Gue bilang sama dia, Revisi. iya revisi dong ke kirian dikit. Jadi biar pas di tengah. Udah dong. Hmm, hmm, hmm. Udah. Nanti setelah berapa lama dia kasih ke gue, tapi udah jadi nih, udah banyak. Jadi sesuai dengan Udah, kuantiti yang gue pesen. oke, udah bak. Ya, ya. Ya, dan lu tahu gak logonya? Tadi kan gue bilang apa? Ke kirian dikit dong, biar Kiri. pas di tengah kan. Ya, Dia betul, betul. setting logonya bener-bener jadi kiri banget. Jadi logonya itu deket ketek. Dan itu udah jadi semua tau gak? Oh my God. Dan akhirnya gue minta itu retur. Gue gak mau ambil karena ya maksud gue logikanya aja. Gue minta di tengah. Kok lu kasihnya pasangnya malah di kiri banget. Maksud gue lu kan udah sering bikin-bikin masa gak ngerti kayak gitu. Betul, betul. Ya, itu mungkin problem dari vendor-vendor sini yang buat bikin sih. Kalau tadi lu bilang sampai setahun, Betul. iya emang lama sih, tapi ya terus akhirnya gimana, Lama bro? banget, bro. Lama banget, bro. Terus Kalau akhirnya gimana, kalau bro? ya akhirnya jadi gue cerita lagi ya, bro ya. Jadi Mhm, kan 1 tahun tuh. mhm, Jadi kita bertiga ini anak bocah yang nggak ngerti apa-apa kan. Akhirnya jadilah singkat cerita 1.000 piece tuh dengan kualitas yang masih carut marut gitu. Yang mhm, mhm. ekspektasi kita tuh kalau kita tuh pengen bikinnya merek, boleh sebut merek gak sih bro? Ya sebut aja nggak masalah, bro, nggak masalah. Ya Under Armour ya Heeh, kan. heeh, Tapi heeh, kualitas yang jadi jauh banget dari ekspektasi kita kan. Jadi mhm, kita tuh akhirnya ya cobalah jual ke teman atau kita brandingin segala macem kan. mhm. Tapi dari sana kan kita belajar kan akhirnya. Ternyata eh, sebenarnya bikin sportswear di Indonesia tuh gak gampang karena kalau kita bikin kaos untuk pakai sehari-hari ya udahlah. Kalau yang namanya performance wear kan kita harus mikirin bahannya, cuttingannya, banyak banget yang dipikirkan kan. Iya Nah dari betul. sana tuh kita belajar lagi akhirnya. Jadi
Hmm. Baru kita mulai lagi batch kedua, kita perbaiki lagi cutting, kita belajar lagi tentang bahan. Ya Hmm. itu barulah kita lebih serius lagi, bro. Oke. Nah, yang batch kedua ini gimana nih hasilnya nih? Sebenarnya yang pertama kan gue bikinnya di Jakarta, bro. Hmm. Dan itu yang gue bilang jadinya setahun. Nextnya Hmm. itu gue langsung trip ke Bandung kan. Karena kan orang bilang tuh, Oh, oh Bandung punya konveksi yang oke-oke gitu kan. iya, 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 iya. Akhirnya gue ke Bandung lah, bro. Gue ke Bandung, gue muter-muter segala macet. Ternyata emang nggak ada bahan yang kayak gue mau. Nah, Hmm. singkat cerita, dulu sebenarnya tuh gue ada satu kenalan lah di China. Mhm. Nah, akhirnya gue dikenalin lah sama pabrik yang di China gitu. Oh, Jadi, oke. jadi Mhm. gue bikinnya di China, bro. Dan di China ternyata ketika desain gue udah selesai, kita yang desain, gue kirim ke sana, ternyata barulah jadi barang yang, wah gila kualitasnya tuh bisa head to head lah sama brand-brand gede. Dan dari sana lah kita udah pede loh gitu. Oh, desain udah oke, bahan oke, ya Mhm. harga juga kompetitif, ya Mhm. let's go lah gitu. Jadi kita udah berani lah perang sama brand-brand luar gitu. Oh, iya, iya, ya, lu ke China ya. Soalnya China juga kalau ya tadi kan kita sempat bahas ya, selain mereka juga yang bikin yang produk-produk yang brand-brand gede tadi, yang originalnya, Betul. yang nembak-nembakin KW juga mereka juga soalnya, dan itu banyak yang mirip. Sebenarnya mereka, iya, jadi sebenarnya mau dibilang brand-brand gede juga banyak yang bikin di Cina, bro. Iya, bener. Pabriknya di Cina semua. Kayak kalau bro tahu Gymshark gitu kan, itu pabriknya juga di Iya, Cina, bro. iya, 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 iya. jadi sebenarnya sih kadang-kadang gue juga suka gimana ya, orang tuh mispersepsi sih. Jadi kayak kalau Mhm. orang selalu mikirnya Mhm. brand lokal nggak boleh nih punya produk dari luar gitu kan. Kalau Mhm. menurut gue kan yang penting brandnya nih lokal gitu kan. Tapi semuanya orang anak-anak lokal loh yang buat nih dari desain segala macam. Cuma kalau emang di Indonesia sendiri belum bisa nyediain ladangnya ya mau gimana kan bro? Kita kan Iya, harus bisa berperang dulu nih sama brand-brand luar gitu kan. iya, iya. Masa kita mau main di segmen yang middle low terus gitu kan? Jadi sebenarnya gue nggak mau gitu sih bro. Iya, iya, benar-benar ya. Soalnya bisnis is bisnis ya. Lu juga Betul, harus betul, memperhatikan kualitasnya juga. Kalau memang di sininya belum betul. siap, belum Karena mampu, ya susah. karena banyak juga kok brand-brand besar yang ngecapnya lokal brand gitu kan, yang sorry to say banyak pejabat-pejabat yang pakai juga yang ngecap brand lokal sebenarnya itu produk Cina juga sebenarnya. Bikinnya made in China Jadi kan bikinnya ya. iya made in China, cuma memang Hmm. brandnya brand Indonesia, tapi Iya. kan itu bikinnya juga di Cina gitu kan. Jadi kalau gue sendiri pribadi gue nggak suka kadang-kadang orang persepsinya kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Soalnya ini sih, ini gue juga menurut gue juga terlalu over glorified ya. Apa Hmm, karya anak bangsa lah, lalu cintailah support brand lokal. Gak salah ya, tapi ya itu tadi terlalu over betul glorified, betul. terlalu overuse sehingga yang dijual itunya. Nah Jadinya tuh betul sekali. jadinya tuh Setuju setuju. mengesampingkan dari Hmm. brandnya itu sendiri. Betul, 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 betul. Gue Nah, setuju banget sama Bro Andre. itu loh yang menurut gua tuh jadinya ya udah akhirnya kita hanya beli ya udah karena oh kita coba inilah membantu persepsi orang Hmm. beli akhirnya kita membantu supaya UMKM atau Betul, usaha-usaha betul. lokal bisa ada yang Bisa belilah. naik. Iya, Benar, benar, benar. Padahal kan kita beli karena kita suka gitu kan. Bukan karena iya, beli karena kita support. Kalau kita beli karena kita suka, kan beda bro. Nanti iya, nextnya lu pasti beli terus kan. Tapi kalau lu beli karena gue mau bantu, ya mau berapa lama sih lu mau bantu iya, brand lokal terus? bener karena persepsi bom bantu itu pasti ya ya sukarela lah ya kan ya itu Betul, tadi kayak betul, itu dulu bilang bukan karena emang gue pengen. betul, betul. Iya, setuju. Iya, 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 tapi memang itu PR ya sih. Nah, lu tadi kan sebelum ini gue balik dikit nih. Lu yang 1.000 tadi lu Hmm. apain yang batch pertama itu yang lu Ya, bilang hancur? ya sebenarnya kalau mau dibilang hancur enggak sih, cuma jauh dari ekspektasi kita aja sih. Jadi kayak Hmm. kita udah kasih bahan Under Armour jadinya cuma polyester biasa gitu-gitu sih bro. Cuma Oke. memang masih kita brandingin dan kita eh, ya kita post, kita bikin beberapa aktivasi olahraga bareng-bareng Mhm. dan kita juga nyamperin gym-gym gitu kan. Akhirnya ya laku lah bro. Cuma memang lakunya slow banget lah. Jadi mungkin Mhm. bikinnya setahun, habisnya juga setahun gitu. Oke. Iya, 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 iya.
Nah, terus pas lu awal-awal nawarin itu respon orang-orang Hmm. gimana bro? Oke, itu seru banget sih. Jadi kan Hmm. gue bikin ketika gue udah kuliah kan. Jadi gue balik ke sekolah gue, sekolah saat gue SMA kan. Jadi gue tawarin teman-teman yang masih SMA dong. Hmm. Mereka bilang, gila lu jual baju olahraga semahal ini gitu. Kayak mana bisa lu jual baju olahraga kayak gini kata dia. Hmm. Pada responnya kayak gitu kan. Ya. Karena pas saat gue itu orang-orang ke gym masih pakai baju tidur, baju-baju yang Bali yang bintang gitu kan. Dan kita kan udah Iya iya. bikin baju olahraga yang memang khusus lu performance di tempat gym gitu kan. Hmm. Ya gitu, responnya sebenarnya gitu. Cuma kan ya itu, gue percaya sih suatu hari nanti orang akan aware juga nih sama pakaian olahraga. Karena kan kalau lu pakainya bagus, memang performance wear kan lu lebih pede juga, latihan juga lebih enak gitu kan. Datang juga udah comfort. Ya, ya gitu sih bro. Memang awal tantangannya susah banget. Temen beli juga mungkin karena kasihan kali sama kita kan. Tapi Hmm. lama kelamaan ya itu bro. Kita bikin batch kedua yang udah bahannya mulai bagus. Terus kita juga pakai beberapa influencer buat influence mereka. Ya lama-lama Hmm. terciptalah brand equity-nya. Jadi kelihatannya wah, jadi pengen coba Neverest nih karena yang pakai udah keren-keren gitu kan. Tapi ya Hmm. awalnya emang susah bro, masih stigma mereka kan kayak gila lu baju olahraga semahal ini siapa yang mau beli gitu sih. Hmm. Emang dulu awal-awal jual berapa duit sih? Nah, dulu gue jual sebenarnya masih jauh lebih murah daripada sekarang sih. Itu gue dulu pertama kali jual 140.000 kalau nggak salah bro. 140.000 Kaos. tahun berapa tadi 2016 ya? 2016, iya. Sebenarnya harga segitu ya ini sih nggak mahal. Mm-mm. Iya, iya, iya. Cuman mungkin balik lagi ya karena nggak kenal brandnya, nggak tahu ini brand apa, Iya, jadi jadi berasanya mereka berasanya mahal. mahal, betul betul. Hmm, iya, 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 iya. Nah terus gini bro, kan gue juga gini, gue kan nge-gym, gue juga berapa kali ada lihat lah yang pakai produk lo ya, Never ya. brand Iya. brand brand Everest itu ya. Nah cuman gini bro, tipping pointnya nih, tadi kan lu bilang lu setelah lu batch kedua lu mulai nawarin ke beberapa ini ya fitness influencer lah berarti ya buat Ya kerjasama gitu-gitu. Ha. kolaborasi. Tapi Mm-mm. tapi apa yang lu lihat nih sekarang menjadi selama 6 tahun ini yang tipping point dari Ya, ya, ngerti. brand lu ini nih Ngerti. yang membuat Mm. oh itu kenaikan kenaikan ininya tuh secara ini eksponensial gitu. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya ini lanjut lagi sih dari batch kedua, bro. Jadi pas Mhm. batch kedua itu kebetulan kita ikut satu lomba pencarian kayak brand gitulah. Kalau bro Mhm. tahu tuh The Big Start namanya yang diadain blibli.com Mhm. sama sama BCA gitu. Ya. Jadi kita itu iseng daftar ke sana gitu kan. Dari puluhan ribu brand yang masuk, disortir jadi 1.000, 1.000 jadi 100, sampai top 20 gitu. Mhm. Nah, Nevras tuh salah satu brand yang lolos sampai top 20 gitu, karena mungkin beberapa jurinya seneng sama visi misi kita ke depan sebenarnya. Mhm. Singkat cerita dari sanalah sebenarnya yang tadi Bro bilang tuh, titik poin kita buat lanjut yang ke depan. Jadi pas kita nyampe sana tuh baru kita nge loh ternyata Nevras memang bisa gede banget gitu. Jadi Mhm. dari segi visi pun kita kembangin lagi. Jadi kayak pas batch kedua itu belum habis pun ternyata kita udah berani lagi bikin batch yang ketiga. Jadi karena itu bro, kita udah dapet USP-nya nih. Jadi kayak Mhm. Nevras nih punya bahan yang bisa nyaingin Under Armour, Nike, Adidas gitu kan. Mhm. Tapi kita bisa kasih mereka garansi uh, harganya tuh bisa dapat tiganya Under Armour gitu loh. Lebih Mhm. murah gitu Mhm. Mhm. dan Mhm. juga kualitasnya nggak kalah. Jadi dari sana tuh kita push terus tuh produk-produk yang kita rasa, oh ini bisa loh. Lu daripada lu beli brand luar nih, lu bisa beli brand Indonesia dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya sama. Nah, di sanalah kita push terus, bro. Push, push, Mhm. push, dan dari sanalah sebenarnya poin pertama Nevres naik sih. Mhm. 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 Iya, iya. Lu berapa orang waktu itu yang lu ajak buat collab tuh? Kalau berapa orang sih sebenarnya gue udah lupa ya bro. Jadi gue tuh kalau dibilang lebih 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 pendekatannya ke offline-nya sebenarnya bro. Online kita Hmm. jalan kayak Mhm. ke brand kayak endorsement gitu. Tapi Mhm. tapi sebenarnya gue lebih kuat ke offline-nya. Jadi kayak kan gue nge-gym.
Dan gue kenal beberapa orang-orang yang punya pengaruh kuat lah di tempat-tempat fitness gitu kan. Iya. Jadi akhirnya gue samperin, gue lihat yang, oh nih dia ternyata punya pengaruh kuat nih, dia PT nih, PT-nya badannya gede, dia banyak Hmm. banyak yang dia latih. Akhirnya gue kasih baju-baju semua gitu bro. Jadi Hmm. otomatis kalau PT-nya pakai kan, semua yang PT sama dia juga mau beli kan. Iya, Jadi iya, gua iya. gua lakuin lah semua itu, gua ke tempat gym, gua bagi-bagiin baju ke PT-PT-nya. Akhirnya dari sana orang mulai lihat logonya Nefresh, jadi mungkin oh iya, kayak ya udah gue pengen coba deh gitu sih sebenarnya. Oh, jadi ini ya, lu bener-bener door to door tuh. Door to door bro, bertiga. Jadi kita sampai Hmm. nyamperin tempat gym, kita lihat oh ini badannya gede nih, Hmm. badan kliennya banyak, kita kasih baju, kita support baju. Akhirnya memang pada pakai kan. Jadi Iya, iya, iya. ya udah dari sana mulai orang lihat logo Nefresh dan coba-coba sih bro. Hmm. Ini mirip sama ini. Kalau lu tahu ini ya, salah satu foundernya Nike, Phil Knight ya. Kalau lu baca biografinya dia. Nggak tahu deh. Nah, dia juga gitu bro di awal-awal. Nike itu terinspirasi dari Onitsuka Tiger loh. Dia itu bikin sepatu Nike. Awalnya tuh dia ya bener inilah ya bener-bener quote unquote yang mengcopy paste yang Onitsuka Tiger. Maka waktu itu kan di awal Ya, awal kan sempat ada, Cortez, iya sempat baju ada, Cortez ya, iya sempat ada ini kan problem lah dengan Onitsuka copyright. Onitsuka Tiger gitu. Karena Hmm. Phil Knight ini sebelumnya adalah distributor Onitsuka Tiger, salah satu distributor Onitsuka Oke. Tiger di Amerika. Jadi dia ke Jepang, dia bawa itu sepatu ke Amerika. Nah, temen karena dia merasa, ya mungkin mirip kayak lu, ini kayak bisa nih gue bikin, gue punya sendiri nih. Ya itu, waktu itu di awal dia juga door to door, dia jualannya juga ditawarin, disuruh siapa yang mau pakai, atau mungkin dia lihat ada atlet siapa dikasih supaya dia pakai. Sampai akhirnya ada, gue lupa siapa, kalau nggak salah dia dari atletik dan tenis ya gue lupa namanya siapa. Nah mulai itu mulai banyak yang ngeh lah dengan Nike ya karena waktu itu saingannya Adidas sudah lebih dulu tuh. Adidas kan Dulu ya, udah iya udah ya. udah udah udah, udah lebih lama. Iya kan. Iya. Dan lu kalau lihat dulu desain sepatunya Nike-nya, aduh bro, jelek banget. Kayak sepatu tuh dilukis pakai apa sih, cat air atau cat kanvas gitu tuh gak. Logo Nike juga masih masih jelek. Ya cuman akhirnya kan berproses ya sampai kan ya akhirnya Jadi segede ini ya. kita tahu dia jadi segede ini salah satunya juga karena mereka ini kan dapat Michael Jordan sebagai salah satu BA-nya Nike kan. Betul. Iya. Iya, iya. Ya. Tapi gini, yang gue lihat juga dia tuh melakukan itu juga, bro. Sama, bro. Door to door. Betul. Iya, karena kalau enggak ya siapa yang mau pakai Iya. kok? Iya kan? Dan maksudnya pas awal kan juga kita kan sebenarnya bertiga kan mahasiswa bro. Jadi memang Mhm, mhm, dengan budget yang minim banget yang bisa kita lakukan sebenarnya itu aja sih. Jadi kita nggak ada punya budget marketing yang misalnya kayak sekarang kan kita bisa iklan gila-gilaan di ads atau kita bisa mhm, endorse mhm. influencer yang makro gitu kan atau mega influencer gitu kan. Iya, Ya nggak bisa karena nggak ada budget. Jadi hal yang bisa kita lakukan ya sebenarnya itu aja. Jadi karena modalkan berani gitu dan masih mhm, muda ya mhm. kenapa enggak kan? Jadi nyamperin aja tempat gym gitu. Jadi Iya, iya. ya badannya gede kasih aja. Iya, 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 iya. Iya. Ya, tapi harusnya begini nih. Ini kan juga ini ya, kalau gue lihat co-founder itu ya memang kalau lu belum punya budget ya memang nggak mau ya lu yang Betul. kerjain. Benar-benar setuju bro. Iya, lu harus kerjain mau nggak mau. Kalau lu nggak punya duit, Mm-mm. jangan lu belaga gila hire orang Iya, iya, iya. gitu. Nah terus sekarang kan lu udah di tahun ke-6 ya, Mm-mm. Neverest. Nah Mm-mm. ini correct me if I'm wrong nih, gue pengen ini Mm. konfirmasi sama lu nih. Adere udah jadi BA-nya Neverest sekarang atau gimana? Kalau Adrai sebenarnya ini spill aja ya. Mhm, Sebenarnya lebih ada ke project aja sih bro. mhm, Ada project yang memang udah kita tanda tanganin bareng. Jadi mhm, kalau projectnya itu sebenarnya gue belum bisa cerita sih. mhm. Jadi nanti kedepannya ada project bareng Adrai. Jadi kalau BA sih enggak sih, karena beli AD sekarang kemarin kan udah ngobrol banyak banget kan. Mhm, Dia itu lebih pengen kayak bebas lah bro. Dia kan maksudnya udah umur segini juga kan. Dia memang mhm,
demen pakai sepatu Jordan, LeBron. Jadi memang kalau dia terikat sama satu brand kayak dulu kan, Mhm. dia juga cerita dia maksudnya gue pengen pakai LeBron nggak bisa, gue pengen pakai kayak misalnya ya sepatu Adidas apa nggak bisa. Jadi sekarang dia lebih pengen free aja. Jadi Mhm. tapi kalau untuk support dia support ke Nevres sih sekarang. Jadi kayak nanti nextnya memang ada project sama beli AD sih. Tapi kalau BA memang nggak ke sana sih Hmm, gitu. ya, ya, ya. Jadi inilah ya, fungsinya lebih ke kolaborasi lah ya, bukan Nah iya, kalau dikontrak gua spill eksklusif. sedikit sih nanti mau eh bikinnya tuh kayak project rock lah bro. Oh, tapi khusus buat ini beli adik nih. Dia beli AD. Jadi nanti ada Hmm. kolaborasi spesial Nevra sama beli AD gitu. Oke. Iya, 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 iya. Nah, terus sekarang gini, Bro. Lu kan memposisikan diri lu inilah ya, ingin tadi lu bilang menyaingi brand-brand luar. Nah, tapi tetap aja, Bro, brand-brand luar itu kan secara brand value ya lu sambil merempun orang Betul. pasti akan Tahu. inilah lu mungkin Mm-mm. lu kumpulin 10 orang itu mungkin akan memilih brand luar itu, Bro. Nah, ini kan Mm-mm. berarti kan sampai Mm-mm. sekarang masih challenge terbesar lu dong untuk Betul. sampai sekarang nih, Bro. Pasti, pasti. Nah, what you gonna do, bro? Karena ini berat banget tuh, bro. Nih, gue cerita sedikit aja. Temen gue tuh juga pernah ada yang beberapa kali bikin brand apparel. Teman mereka waktu itu lebih ke jersey bola lah ya. Pernah sampai sponsorin Mm. tim di Liga Indonesia. Ya Mm. tapi ya gitu. Akhirnya at the end nggak lama Oke. Iya, karena iya. ya itu tadi ya kan Terlalu masalah-masalah dahsyat ya bro ya. Kalau yang brand gede udah terlalu dahsyat ya. iya, masalah-masalahnya gini Mm. yang kayak tadi kita sudah sempat bahas ya, kayak itu menjaga Mm. kualitasnya juga Mm. ya kan tim itu juga punya hak dong untuk nggak selalu pakai brand ini doang kan karena kan Lalu, ada betul, kerjasama, betul. ada kontrak segala macam kan. Dan belum belum Mm. lagi juga industri di Indonesia sendiri ya tahu sendiri lah ya masih susah dan kalau dari sisi konsumennya juga ya pasti itu tadi kalau misalnya yang originalnya kemahalan ya gue cari yang KW-nya aja lah masih Betul, betul. masih lebih mereka mungkin merasa masih lebih kelihatan keren lah logonya misalnya Kalau pakai KW Under Armour. ya Iya, contreng iya. atau logonya Mm. garisnya 3 Three gitu kan stripe. Iya, iya iya, iya iya. kan nah Mm. ini what you gonna do bro Mm. ini berat loh bro. Betul, betul, betul. Ya, itu sebenarnya banyak banget ya orang yang bilang gitu ya. Mhm, Dan gue juga merasa kayak gitu. mhm, Kayak kita diserang kanan kiri kan sama brand-brand besar gitu kan. Kayak mhm, kalau sekali dia mau hub kita kan sebenarnya kita kan kecil banget gitu ya. mhm. Cuma gue selalu percaya ini sih bro kayak kalau bro tahu brand Gymshark bro tahu nggak ya? Bro Tahu Andri tahu Gymshark nggak? Gymshark tahu Nah gue. sebenarnya kalau gua itu panutannya lebih ke Gymshark sebenarnya. Kalau saat ini ya. Mhm, Jadi gue lihat Gymshark itu luar biasa banget bro. Jadi dia bisa ngalahin brand-brand gede di tengah dia kan di UK kan. Jadi dia bisa mhm, bisa bisa bertahan dan maksudnya dapat market segitu gede. Berarti seharusnya Nevres bisa loh gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya beberapa yang dilakukan gue copycat juga ke Nevres. Jadi kayak dia pakai atlet-atlet yang memang bukan yang mega banget ya. Jadi kayak misalnya Nevres ada beberapa atlet yang fitness gitu ya kita mhm, deketin terus kita jadi MBA akhirnya dari sanalah kita sounding gitu loh jadi kita bikin customer itu lebih dekat lagi sama brand gitu loh kalau mhm, brand-brand gede kan mungkin misalnya lu pakai yang tadi logo contreng lu pakai memang udah kuat banget kan brand mhm, value-nya kan tapi mungkin lu nggak di appreciate kayak Nevres appreciate lu gitu loh kayak misalnya mhm, Nevres mhm, masih bisa repost foto lu di feed-nya terus kayak mhm, uh, atletnya Nevres bisa komunikasi sama lu misalnya kayak oh nanti ada Q&A yang lu misalnya mau nanya apa ada mhm, kesempatan buat dibales jadi kita sebenarnya mhm, lebih nyediain itu sih sekarang jadi kayak mhm, kita atlet-atlet kita edukasi elu gitu bantu elu misalnya lu kesusahan fat loss nih ada beberapa atlet kita yang bantu misalnya mau preparation tanding ada atlet kita yang nyediain itu juga jadi kita sekarang push itu sih bro jadi kita biar brand lebih dekat sama customer itu dulu sih jadi mhm, kita mhm, selalu bantu customer dari sisi itu dulu gitu sih mhm. Oke, berarti ini ya, lu membangun engagement dengan user-user dari produk lu ya. betul jadi sekarang kita pushnya di sana jadi engagement kita
push terus sih. Jadi kayak banyak kayak misalnya kita ada kayak setiap Jumat gitu ya, Mhm. kita nge-repost orang-orang yang pakai Nefresh terus tag story kita kan. Jadi kita bikin satu kayak story gitu. Jadi Mhm. kita repostin mereka. Jadi kayak mereka seneng lah kayak oh gue pakai Nefresh, gue di repost lo di Nefresh gitu sih. Iya, iya, iya. Ya, orang seneng sih digituin kita kasih Mm. komennya kita love Tuh. atau komennya kita pin. Mereka tuh seneng banget tuh kita lihat Mm. tuh kita Mm. repost di stories. Iya, iya, iya. Iya, Oke. gitu sih bro. Sejauh ini kita ngelakuin itulah, maksudnya hal-hal yang kan kita masih kecil ya, jadi kita bisa Mhm, ngelakuin mhm, hal-hal itulah. Kalau brand-brand gede kan misalnya ada hal-hal yang memang birokrasinya lebih panjang, jadi kita mhm. manfaatin di sana gitu. Jadi kita potong birokrasi itu, ya udah kita lebih dekat aja nih sama customer gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, tapi bro, lu memang fokusnya ke sport fair-nya ini untuk gym doang atau lu memang ada buat olahraga lain atau gimana? Oke, jadi kalau ditanya itu sebenarnya visi jauhnya sebenarnya kita mau bikin semua aparel sih bro, semua bidang nanti. Cuma Mhm, ya mhm, itu bro, kita pilih pintu masuknya dari fitness. Kenapa fitness? Kenapa fitness wear? Karena kita lihat sebenarnya brand-brand gede itu dulu pas aku bikin belum terlalu fokus sebenarnya di fitness wear kan. Cuma mhm, Under Armour yang kayak ada Project Rock gitu. Tapi kan kalau kayak Nike, Adidas gitu kan mereka nggak yang specifically bikin produk gymwear gitu kan. Jadi kita lihat mhm, ini mhm, sebenarnya peluang. Jadi kita mulainya dari fitness dulu aja. Kalau mhm. kita mulainya dari basket atau sepak bola kan kita tahu sendiri mereka tuh udah terlalu menguasai lah bro. Jadi Iya, itu iya. sih alasannya kenapa startnya dari fitness juga. Tapi kalau Oh. ditanya visinya sih ya nanti kedepannya pengen bikin semua cabang sih bro. Termasuk nanti itu juga mau bikin sepatu nih. Sepatu udah ada belum sih? Belum. Sepatu agak susah tuh bro, soalnya desainnya juga. Iya, Jadi iya, kan takutnya iya. terlalu copycat ke Hmm, brand-brand yang sebelah atau apa kan jadi susah juga kan, nggak ada originality-nya kan. iya, Jadi ntar. sepatu susah banget. Padahal yang nawarin sebenarnya banyak bro, kayak Hmm, misalnya lu hmm, mau nggak bikin kayak uh, Nike atau Under Armour gitu, hmm, banyak kayak nyediain gitu dari luar gitu kan. Tapi memang yang susahnya desain originality-nya tuh. Gue nggak mau yang kayak oh, orang lihat udah tahu ah ini mah pasti Air Max, atau lihat ini udah pasti Yeezy gitu kan. hmm. Nah, kita nggak mau yang kayak gitu sih. Jadi kalau memang nanti kita mau bikin sepatu pun benar-benar siluetnya itu udah harus nefresh banget gitu sih. Iya, iya, iya. Kalau enggak nanti bisa kayak kejadian itu tuh ada sepatu sneakers lokal, logonya Mm-mm. dibilang mirip banget sama logo luar. Ya banyak gitu ya bro ya. Hmm, iya sih. Iya, iya, Mm. iya. Sekarang ini, lu berarti produk-produk yang ada di lu berarti sekarang kaos di baju Mm-mm. dan celana berarti ya, kurang lebih gitu. Ya, ya, aparel sih lengkap sih bro. Hmm, Ada aksesoris juga, ada hmm, hmm. tas, ada topi gitu sih bro. Iya, Sementara itu sih. iya, iya, iya. Nah, teman-teman, Ini gue jelasin dikit aja lagi ya bro ya. hmm, Jadi kalau Nefras itu juga uniknya, salah satu yang uniknya itu kita selalu bikin produknya baru dalam 1 atau 2 bulan gitu. Jadi kita hmm, launching produk baru terus gitu bro. Kalau misalnya brand lokal kan, misalnya kalau hmm, bro Andri lihat, mereka kan pasti bikinnya satu jenis SKU, terus bikinnya mass kan, banyak biar harga hmm, kuantitinya murah gitu kan. hmm, hmm, Kalau kita enggak, jadi kita justru bikinnya limited edition. Jadi kalau misalnya Bro Andri udah beli nih produk A-nya Nefresh, mungkin nanti hmm. next Bro Andri udah nggak bisa beli lagi karena udah nggak diproduksi lagi gitu. Oh, gitu. Iya, Iya, iya. jadi kita bikin model-model baru terus lah. Hmm, hmm, hmm. Iya, 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 iya. Jadi ini ya, lu menjaga juga produknya supaya cycle-nya nggak terlalu panjang juga. Tapi kalau orang udah punya, oh udah, ini jadi seakan-akan kayak limited Ya, edition nih. betul. Jadi kayak kita Hmm. pun kita juga menghindari kayak kan salah satu seremnya bisnis yang produknya massal kan sisa stoknya banyak gitu kan. Nah ini Neverest sih beruntungnya kita selalu di akhir tahun stoknya tersisanya selalu sedikit gitu bro. Iya. Karena dengan sistem bisnis yang tadi gitu, jadi kayak misalnya satu produk ini cuma ada 500 piece, jadi kan Hmm, hmm, hmm. uh, habisnya juga cepet dan kita bisa bikin produk baru lagi gitu. Hmm, betul, betul, betul. Iya sih.
kalau ngelihat kayak begitu ya tahu sendiri ya, brand-brand gede itu juga kalau stoknya masih banyak dan belum habis ya di sell gila-gilaan. Sell, iya, 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 benar, Di, benar, diskon bisa 70% lebih. 70%, iya, iya. Iya, itu sih, aduh, tapi ya udahlah ya. Sometimes sih ya memang kalau buat kita kalau mau beli jadi lebih murah gitu. Tapi ya di satu sisi Mm-mm. kalau lu kolektor, Udah beli iya, duluan juga jadi bete, bro. iya, dan akhirnya harga jadi dibanting-banting kan. Iya. Iya. Oke. Nah, bro, tadi kan ya ada perjuangannya sedikit kita bahas, lalu juga ada dulu progresnya. Nah, Mm-mm. cuman gue masih penasaran nih, bro. Lu pernah nggak Mm-mm. kepikiran pas lagi awal-awal itu lu ngejalanin? Kan ya nggak mulus lah. Dan lu juga masih kuliah kan. Sebenarnya kan lu Mm-mm. orang bertiga nih Mm-mm. sebagai co-founder ini kan sebenarnya Mm-mm. punya pilihan lain dong. Ah, udahlah capek susah, mending gue stop aja. Mm-mm. Nah, ini gue pengen tahu nih, lu ceritanya gimana nih supaya lu tuh tetap bertiga nih tetap, wah pokoknya nggak bisa nih, jangan nyerah nih. Oh, kalau cerita itu sih sebenarnya ada aja ya, bro ya. Mhm, Kayak sebenarnya pas gua lulus kuliah pun gua tuh sebenarnya punya pilihan untuk menyerah, bro. Memang udah mau menyerah pun bukan pilihan, dan sebenarnya udah mau menyerah gitu, bro. mhm, Jadi pas gua tahun keberapa ya, gua lupa lah. Pokoknya pas tahun keberapa tuh gua udah mau di hire sama salah satu perusahaan company yang dikasih salary-nya lumayan gitu. Jadi kayak ditawarin sama teman gue, lu mau nggak kerja di sini nih? mhm, Salary-nya tuh udah langsung oke lah gitu kan. mhm, Terus di satu sisi Nevres masih struggling dan masih masih kayak, ya bukannya rugi sih bro, tapi lebih kayak ya untungnya tuh belum seberapa lah. mhm, Eh, Kayak masih online shop biasa aja gitu kan. mhm, Nah, di saat itu gue juga berpikir kan kalau gue udah lulus tapi gue masih belum punya penghasilan kan gak enak juga sama orang tua kan. mhm, Jadi akhirnya gue udah sampai nyamperin kedua temen gue tuh kayak gitu. Gue bilang, bro kayaknya gue mau cabut aja deh. Maksudnya ini Nevres buat kalian berdua aja gitu. mhm, Karena gue nggak bisa karena nextnya nih gue mau punya kehidupan sendiri gitu kan. Gue butuh penghasilan segala macam. Sedangkan Nevres nggak bisa ngasih gue pendapatan nih gitu. mhm, Nah, ternyata ada salah satu temen gue, foundernya Netflix juga, dia ngomong gini, lu percaya aja sama gue, kalau cerita-cerita orang sukses tuh kayak fairy tale katanya. Jadi, lu sacrifice sekarang, kalau lu memang percaya sama mimpi yang kita udah bangun dari beberapa tahun yang lalu, Tuhan pasti kasih jalan, dia bilang gitu kan. mhm, Terus, karena dia ngomong gitu, gue konsultasi lah sama cewek gue kan. mhm, Gimana ya, maksudnya gue di satu sisi bingung kan udah mau lulus dan belum ada penghasilan, dan udah ada yang mau ngasih gaji oke nih, apa gue cabut aja gitu ya. mhm, Ternyata cewek gue kebetulan support juga, dia bilang ya udah lu jalanin aja yang lu suka gitu loh. Maksudnya kan kalau Nevras lu bener-bener suka gitu kan, lu bangun tidur sampai lu tutup udah mau tidur pun lu ngejalaninnya enjoy gitu. mhm, Kalau lu suka ya lu jalanin Nevras aja gitu kan. Akhirnya karena cewek gue ngomong gitu dan gue juga konsultasi sama orang tua gue, ya udah lu lakuin yang lu suka aja deh. Akhirnya gue ambil keputusan, ya udah deh, gue tetap jalanin Everest deh. Gua kesampingin tuh kayak tawaran dari company. Akhirnya ya mhm. udah kita bertiga fokus lagi. Setelah lulus kan otomatis lebih punya waktu dong kan. Iya, betul. Dan dari sana lah tiba-tiba nggak tahu gimana caranya Everest tuh makin lama makin naik, makin naik, makin naik, dan ya itu juga kaget sih pas pas gue lulus langsung Everest tiba-tiba uh, uh, melejit banget gitu. Hmm, Gitu sih. hmm, hmm. Ini lu orang ada investor atau bootstrap? Jadi kita bootstrap bro. Jadi kita bootstrap Hmm, sampai tahun kelima gitu ya, atau gue lupa ya tepatnya tahun keberapa. mhm, Akhirnya baru masuklah satu pendanaan dari investor gitu. Tapi hmm. ketika investornya masuk tuh perusahaan udah rapi banget, udah bagus, udah sistemnya udah jalan bro. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Dan ini ya udah profitable ya? Udah profitable. Udah Jadi ketika profitable. Hmm, investornya masuk tuh sebenarnya buat scale aja sih. Jadi kayak mhm, dia juga suka banget sama Nevres. Akhirnya oh ya udah gue mau masuk nih boleh nggak? Ya udah silakan kalau cocok. Akhirnya
si investor ini masuk gitu Hmm. gitu sih. Ya, 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 ya. Sebenarnya bisnis yang bener harusnya begitu sih. Ya itu bro, kalau melanjutkan yang tadi sebenarnya ketika Hmm. gue pilihan gue ngerjain Everest tuh Hmm. kan beberapa bulan masih struggle tuh, nggak langsung boom naik gitu kan. Iya, iya, iya. Itu gue setiap ketemu orang sama teman-teman gue yang udah kerja gitu kan, lu ngapain Vin? Maksudnya sekarang, oh gue ngerjain Everest. Pasti, oh cuma ngerjain Everest. Jadi semua orang orang pandangannya gitu. Iya. Oh lu cuma ngerjain Everest. Oh lu cuma Mhm. ngerjain. Dan itu semua teman-teman gue kayak gitu bro. Mhm. Iya, Semuanya iya. kayak kayak ngeliat sebelah mata lah, kayak lu ngerjain Everest. Tapi di dalam hati gue udah tahu, gue ngerjain sesuatu yang lo orang nggak lihat gitu. Iya, 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 betul, betul. Ya kalau memang masih belum ada apa-apa, semua orang pasti akan ngomongnya gitu sih, bro. Gue juga ngalamin gitu, sama. Gue juga Hmm, sebelum mulai ini podcast, ya ada aja yang ngomong, lu ngapain bikin beginian, lu masuk ke dunia konten, lu saingan lu sama public hmm, public figure segala macem. Susah ada lawan. Emang bener susah lawannya karena ya biar biar gimana pun secara even sampai sekarang pun secara basic follower, secara basic fans ya mereka jauh lebih banyak lah dibandingin tuh. gua kan. Hmm, hmm, hmm. Tapi ya akhirnya ketika ada di titik di mana gue bisa ngundang orang-orang yang ya gue sendiri nggak expect bro, gue bisa ngobrol sama Hmm. mereka. Salah satu yang gue undang juga waktu itu adalah Beli Ade ya, BAD ya, iya ya BAD. Beli Ade gue yang gue undang. Nah Hmm. itu akhirnya menjadi titik di mana orang ketika dulu ngomongnya buat apa lu kayak begini susah. Sekarang pertanyaannya begini, gimana caranya lu bisa ngundang mereka? Lu kenal Betul. mereka, lu kenal mereka, Itu lu gimana caranya? Sekarang pertanyaannya kayak gitu bro. itu terjadi juga sama gua, Bro. Mhm. Sama persis kayak lu. Jadi kayak sekarang teman-teman gua semua yang kayak dulu mungkin cuma nanya, lu cuma kerja Everest, sampai akhirnya sekarang udah nanya kayak gimana sih gue bisa mulai kayak lu gitu, kayak Mhm. ya 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 udah gitu loh. Maksudnya bukannya ngomong kayak gimana ya, maksudnya ngelihat mereka atau apa, atau kayak dendam, enggak sih, tapi Mhm. lebih ke mungkin kita nggak boleh selalu pandang orang kayak, oh dia ngelakuin hal kecil ini, dia 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 belum ada apa-apanya, tapi mungkin dia ngelakuin sesuatu hal yang lu nggak lihat gitu loh. Mhm. Jadi lu jangan judge judge dulu di awal nih gitu. Iya, betul, betul. Tagiran kalau kita udah sukses nih, kita misalnya udah di top position, ntar semua orang yang tadinya ini ya, memandang remeh kita, yang menghina kita dulu nih, semuanya jadi deket nih, ntar semuanya nganggep, oh dulu Betul. dulu tuh gue tahu tuh ceritanya tuh, oh kalau nggak, oh tuh saudara gue tuh, saudara dari mana? Iya, 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 benar, benar, benar. Iya, iya, Setuju, bro. suka pada kayak begitu, tapi ya, tapi gini sih bro, gue selalu ngeliat ya orang-orang yang mengejar impiannya ya, to make it happen ya. Memang selalu awalnya kayak lu juga ya, visi itu harus ada lah. Tapi kan visi tinggal visi kalau nggak ada eksekusi ya. Itu poin kedua tuh Betul, betul, setuju. yang sering gue lihat adalah orang punya visi tapi nggak mau eksekusi. Itu lebih parah. Kalau nggak Hmm, bisa eksekusi, at least lu coba cari cara lah gimana supaya mungkin ya cari partner atau cari orang yang bisa hmm, bantu hmm, buat eksekusi kan. Nggak mau eksekusinya, hmm, hmm, which is nggak mau gerak, nggak mau coba, nggak mau jalanin kan. Ya, lu nggak akan pernah tahu kan berhasil atau nggak kalau lu nggak mau eksekusi. betul, Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang sering gue lihat juga adalah tidak mau beradaptasi, bro. Ini adaptasi betul, juga penting setuju. banget karena Cepet sekarang banget ya, semuanya cepet, berubah cepet banget. cepet Betul, betul. banget sekarang berubah, bro. Nah, Hmm, hmm, dan hmm. gue sih ngelihatnya ya, entrepreneur itu nggak buat semua orang nggak sih. Betul, betul. Iya, iya. Setuju, bro. Setuju, setuju. Nggak segampang itu lu Hmm, punya hmm, ya let's say gini lah ya mungkin orang ini diberikan privilege lebih misalnya orang tuanya kaya gitu bisa dapat modal mah hmm, gampang lah ya kan ya hmm, tapi kan hmm, hmm. nggak menjamin juga itu bisa berhasil karena balik tadi itu visi eksekusi dan adaptasinya itu yang tiga hal itu yang harus punya tiga-tiganya kalau menurut gue ya. Hmm. Paling gue tambahin sedikit juga bro, nih kayak gue kan akhirnya punya teman-teman anak muda yang kayak lebih muda dari gue gitu kan, Mhm. yang coba bisnis juga. Kalau yang gue lihat sekarang anak muda itu nggak punya itu, sebenarnya mereka tuh nggak punya kesabaran juga gitu bro. Setuju itu. Mereka nggak persisten gitu, kayak Mhm. lu baru bisnis 2-3 bulan, 1 tahun, ya 2 tahun lah paling lama, dan mereka tuh merasa udah nggak bisa nih bisnis jelek nih, udah gak, gua coba bisnis lain.
Kalau menurut gue, ya nggak segampang itu nggak sih? Lu mau jadi master atau ahli dari satu bidang aja, nggak mungkin kan lu pelajarin itu cuma beberapa bulan atau beberapa tahun lu udah bisa jadi ahli gitu kan. Iya, benar. Jadi menurut Benar. gue anak-anak muda sekarang juga kayak, wah, gue ngejalanin ini cuma 1, 2, 3 bulan dan mereka merasa, oh, gue udah gagal nih, gue harus cari yang lain. Kalau menurut gue ya nggak Hmm. sesimpel dan semudah itu gitu loh. Lu Hmm. harus bener-bener kalau lu rasa visi lu udah oke, semuanya udah oke, ya lu harus tahan juga gitu. Nggak bisa cuma 1, 2 bulan lu udah cabut dan lu bilang itu gagal gitu. Itu sih yang Iya, gue lihat dari teman-teman gue yang masih muda, kayak bentaran cabut gitu. Kayak menurut gue, ya lu nggak bisa segampang itu juga bro cabut. Kalau memang lu mau sukses ya lu harus tahan banting juga gitu. iya, iya, ya karena sekarang semuanya serba instan, bro. Hmm, Apalagi yang kalau ini ya, yang generasi Z ini ya, hmm, yang kelahiran 90 tahun 95 ke atas ya. Ya hmm, sekarang mereka dari kecil udah terbiasa dengan apa-apa gampang didapetin. Apalagi sekarang betul. dengan handphone ya, kalau mau pesan makanan tinggal Hmm, tinggal pesen lewat ini kan aplikasi, hmm, datang gitu loh. Semuanya semuanya serba instan, semuanya serba cepet. Instant gratification lah istilahnya ya. Tapi ya itu balik lagi kalau semuanya serba instan itu ternyata ketika lu mencoba sesuatu dari nol, membangun sesuatu dari nol, ya kan prosesnya nggak segampang itu, bro. betul. Itu Betul, yang setuju. itu yang gue lihat sekarang sih. Jadi kalau sebentar-sebentar mereka merasa susah, gimana ya? Buat gua ya nih, gua kan kelahiran tahun 83 ya, jadi 80-an awal ya. Hmm, hmm, Gua kan melewati proses di mana dulu nggak ada gadget, nggak ada internet ya. Jadi ya kalau misalnya mau main ya, misalnya mau bermain sesuatu ya, misalnya lu nggak punya barangnya, lu nggak punya bola ya udah cari apa barang yang bisa dibikin jadi bola ya udah lu main gitu. main, betul, Iya, betul. iya, iya Iya, kan. iya, Lu, lu, setuju. lu, lu, Hmm, lu, lu enjoy aja dengan seperti itu kan. Sampai hmm, akhirnya kan ya ada internet sampai seperti sekarang dan gadget di mana-mana ya. Ya itu menurut gue ya juga akhirnya membuat mereka tuh tidak tahu bagaimana proses tuh yang dulunya tuh jelek, setuju, setuju, yang nggak ada apa-apa tuh, yang masih busuk banget tuh tampilannya ya, sampai akhirnya jadi bagus itu ya itu tadi bro, nggak ada. setuju gue bro. Gue juga gini ya, gue berapa kali kan diundang lah ya, gue buat bikin kelas podcast gitu kan. Dan Hmm, gue selalu bilang kalau di akhir kelas, kalau lu mau ada pertanyaan atau lu mau ya misalnya mau inilah tanya-tanya lagi setelah kelas, hmm, please gue bilang lu bisa kontak gue, lu DM gue di hmm, Instagram aja gitu kan. Nah hmm, ini ada salah satu contoh kasus juga. hmm, Dia bilang sama gue, gue susah ya ternyata dijalanin podcast nih. Oke, kenapa nih? Masalahnya apa? Iya, gue udah berapa lama nggak ini lagi nggak lanjut. Terus gue nanya dong, oke, terakhir kali lu bikin tuh tahun berapa? Setahun yang lalu. hmm, Oke, setahun yang lalu. Lu udah bikin berapa episode? 2 episode. Ya, gue bilang sama dia. hmm, hmm, Padahal malah pas lagi di kelas gue bilang loh, gue juga di awal-awal yang ini ya apa viewers gue juga nggak banyak-banyak amat gitu. Dan gue pun sampai sekarang juga kadang masih struggle gitu kan, nggak selalu viewsnya tuh juga banyak. Ya, betul. gue balikin Hmm, lagi, gue balikin lagi ke mereka. Gue bilang kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan public figure, kita ini bukan anak pejabat, kita bukan anak orang kaya yang gampang dapetin semua itu gitu loh. So kalau hmm. misalnya di awal-awal lu nggak berhasil ya itu wajar. Berproses aja ya bro ya. Iya, berproses saja. Cuman ya gitu, baru dua episode udah merasa susah. Ya mungkin mungkin yang orang pada nggak mau denger ya mungkin karena lu masih kurang bagus sih sebenarnya. Betul, setuju bro. Iya, itu dia bro. Ya tapi begitulah bro. Tapi ya buat gue sih senang-senang aja jadi ngurangin saingan. Iya, bener sih yang Bro Andri Hmm. bilang kayak Hmm. anak sekarang tuh gitu. Kayak gue punya temen juga, jadi belum apa-apa udah langsung mau di-funding gitu kan. Kayak, bro gue udah mau di-funding nih gini-gini. Terus Hmm. Hmm. gue, lu udah jalan berapa lama? Oh belum setahun. Terus lu udah mau di-funding, ya udah ada yang mau funding gitu kan. Terus gue bilang, lu mau ngapain duitnya gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa lah, nanti gue bisa bikin ini. Ya itu, tapi akhirnya ketika dia di-funding, dia ternyata strukturnya belum siap dan segala macam, ya akhirnya robo juga gitu. Karena dia belum ngerti prosesnya gitu kan. Hmm. Ya, benar-benar. Ya itu kan problem startup-startup dengan co-founder yang masih muda dan Relatif muda ya. dan Itu belum punya ya, pengalaman kerja kan sebenarnya itu. iya, iya.
dapat duit nih, funding misalnya gede $1 juta, itu kan gede kan ya. Belum pernah, terus sebelumnya belum pernah ngelola dana sebesar itu tuh, atau mungkin seumur hidup dia belum pernah tuh lihat duit sebanyak itu di rekeningnya. Ya udah, duitnya pasti gue yakin habis karena bingung gimana ininya. Betul. Setuju, bro. Iya, makanya gue lebih suka pakai kayak lu gitu loh. Lu bikin bisnis ya memang lu bangun dari nol, ya lu growth biarpun mungkin pelan, nggak kenceng, tapi ya lu make sure itu profitable, ya itu ya sebenarnya harusnya begitu sih menurut gue ya. Iya, makanya saat ini kan sebenarnya kalau gue cerita sedikit, kayak ada beberapa visi juga yang deketin Nefresh gitu kan. Maksudnya mereka deketin Nefresh, akhirnya kayak dengan tawarannya cukup oke. Cuma saat ini kalau gue boleh jujur, gue kan udah bilang Mas Nefresh sudah profitable dan segala macam, dan semua target jangka pendek kita udah tercover juga sama capital kita. Jadi memang saat ini sih memang belum ada kebutuhan capital yang sangat besar gitu kan, karena kita bukan tipe bisnis yang kayak dana capital masuk kita bakar gila-gilaan, ya bukan kayak gitu sebenarnya bisnis kita kan. Akhirnya visi-visi itu tetap aja kayak, oh iya nggak apa-apa gini-gini, gue pengen masuk nih, gue pengen bikin Nefresh gini-gini ya, tapi ya kita tetap stay dengan pendirian kita kalau enggak, ya kalau memang target-target ke depannya memang masih ke cover, ya ngapain dulu kita megang duit yang banyak banget jebret, kita juga nggak tahu mau pakainya buat apa kan gitu. Ya tapi gue salut sama lu bisa menahan godaan kayak gitu ya. Iya, jujur aja sih bro, jadi kayak kalau gue pribadi di posisi gue sekarang tuh gue bersyukur banget sih, kayak kalau mau dibilang Nefresh sukses atau enggak, ya gue gue merasa gue bisa di titik Nefresh di titik ini ya, gue udah senang banget lah, kayak lu tadi lah lu bilang kayak lu bisa ngundang Beli Ade sebagai tamu gitu kan, guestnya. Kalau gue juga sama gitu. Dulu gue tuh pas 2015 waktu Under Armour ada pembukaan store di Kelapa Gading tuh, Iya, gue tuh datang bro, oh, udah gue datang. datang dan gue ketemu Beli Ade, gue foto gitu sama Beli Ade. Gue dalam hati gue bilang, wah one day gue harus bisa kerjasama nih sama Beli Ade gitu. Dan ternyata terjadilah di 2022 gitu. Kayak gue merasa hal ini kalau ditukar sama duit yang segepok pun gue nggak mau, karena gue merasa ini nggak bisa dibayar pakai uang gitu. Walaupun nggak munafik ya, semua orang butuh uang, tapi kalau gue pribadi gue merasa ini udah pencapaian gue loh gitu. Gue bisa kerjasama sama Beli Ade, salah satu orang yang maestro paling besar nih di bodybuilding Indonesia. Jadi gue lebih orangnya kayak gitu sih bro, kayak gue ngejalanin Nefresh itu karena gue cinta sama brandnya gitu. Gue nggak mau nanti ada duit gede masuk terus ngerusak semua visi gue sama teman-teman gue gitu. Iya. Berarti ini ya, lu tuh lebih condong, lebih memilih. Jadi gini, kalau gue lihat ya ada dua orang tipe nih kalau ini ya, melihat bisnis ya. Satu dia ingin menjadi king, raja. Satu lagi tuh dia ingin menjadi rich, kaya, ya kan? Nah, kalau yang ingin menjadi kaya ya kayak kita tahu lah ya, pokoknya kalau ada duit, ada investor masuk atau apapun ya, pokoknya kalau asal duitnya gede, oke sikat gitu kan. Gak salah ya. Ini nggak yang Nggak ini salah, ini yang ini cuma pilihan aja, ya pilihan. ini nggak salah ya. Nah, yang satu lagi ini menjadi king karena kenapa? Ya gue pengen punya power di apa yang gue bangun dan gue pengen gedein itu gitu loh. Ya, yang kalau yang gue lihat ya, lu lebih ke condongnya ke ini nih. I want to be king gitu. So ya kalau misalnya lu punya duit gede, oke, tapi apa yang bisa membuat gue harus memilih duit lu ini, sedangkan gue belum punya kebutuhan untuk sampai ke situ. Gitu. Ya betul. Kecuali duitnya udah segede yang gua nggak bisa bayangin ya bro ya. Ya, yang misalnya nolnya tuh udah inilah ya, Wah, udah sampai nggak bisa dihitung lah. Itu ya, gua nggak tahu. Tapi ya, kalau masih dalam, ya udah deh, gua masih lebih cinta sama brand gua. Jadi gua nggak akan tuker itu deh gitu. iya, benar-benar. Karena gini ya, buat Anda yang dengerin ada bocoran sedikit dari gua nih ya. Ada loh startup yang awalnya tuh sebenarnya udah profitable, growth-nya bagus, nggak perlu investor, tapi ketika ada investor masuk malah berantakan. Iya. Temen gua juga banyak kayak gitu kok bro. Iya. Setuju. Iya, so makanya harus kita lihat-lihat lah kalau menurut gua, nggak semuanya itu harus diambil walaupun mungkin kelihatan duitnya gede ya, tapi kalau duitnya gede tapi akhirnya berantakan buat apa gitu kan. Berapa betul. Iya, kayak gitu. Nah, terus 2022 nih udah tinggal
3 bulan, 4 bulan lagi bro ya, kurang dari 4 bulan lagi. Nah, sekarang lu, ya ini sebenarnya pertanyaan ala TV ya. Nextnya apa nih bro? Kalau nextnya sih sebenarnya nanti akhir bulan ini atau awal bulan September tuh sebenarnya kita mau launching produk paling baru sih bro. Nah launchingnya itu nanti sebenarnya kita udah develop satu bahan yang memang udah dari lama banget dan bahan itu keren banget lah bro. Jadi kalau misalnya Nike punya Dry Fit, Adidas punya Climacool, dan Everest punya satu bahan sendiri yang memang gue dan teman-teman udah develop dari 1 tahun yang lalu gitu. Jadi nanti bakal launching di antara akhir bulan atau awal bulan depan lah. Oke, Gitu. ini teknologi brandingnya dari Nevres. Yoi, Iya, iya, teknologinya ala Everest lah bro, benar-benar. iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Keren sih bro, gue yang gue lihat dari apa yang lu kerjain sih sama teman-teman lu sih. Karena ya balik lagi ya, kayak tadi kita bahas di awal, nggak gampang untuk membesarkan sebuah brand, apalagi kalau brandnya itu, industrinya itu saingannya sama brand-brand luar yang udah jadi top of mind orang-orang di mana-mana gitu loh. Itu bakal berdarah-darah banget. Tapi yang gue lihat ada lagi nih dari Kevin dan teman-temannya nih ya, mereka tetap mau jalan terus gitu, dan ya kita bisa lihat lah ya progresnya tuh kelihatan ada gitu loh. Kalau misalnya mau pesen berarti kan di ini ya bro ya, di website lu bisa, dan di marketplace Website bisa, marketplace juga bisa. marketplace bisa, iya bisa bro. Website bisa, Hmm, marketplace bisa. ya. Dan gue denger-denger lu udah mulai ada offline store nih. Oh iya, jadi sebenarnya itu sebenarnya bukan offline store yang kayak benar-benar official store gitu sih. Lebih kayak pop up yang kita kerjasama sama Starfit. Jadi kita buka di semua Star Fitness gitu. Jadi nanti di Starfit Emporium kita ada Starfit. Sekarang yang udah ada tuh di Grand Paragon. Jadi kayak nempel di tempat gym gitu loh bro. Nah itu orang kalau mau coba welcome, dia boleh datang, bisa pegang bahan dan bisa fitting bebas. Oke. Nextnya sih kita juga mau kerjasama sama gymnya Beli Ade tuh di Bali. Jadi kita memang nanti mau buka di beberapa daerah lagi sih bro. Oke, berarti di Rai Fitness juga ada nih nanti nih. Ya, soon sih kalau Rai Fitness soon. Hmm. Soon. Ya, ya lebih begitu sih, lebih ini bro, targetin langsung dapet lah. Sesuai dengan ini kan, sesuai Betul betul. dengan segmen brand, Market ya. segmen market dari brand lo. Iya, Hmm. iya, iya, ya keren sih. Ya, buat gue sih gini sih ya, gue sih seneng kalau memang ada ini ya, balik lagi brand lokal yang memang bisa ini ya, yang bisa ya jadi ini ya, bisa go internasional. Ya mungkin buat orang muluk, Amin. tapi buat gue brand-brand yang go internasional dari Indonesia itu ada, dan sometimes orang Indonesia nggak sadar kalau itu sebenarnya dari Indonesia, tapi ya harusnya Iya, benar. harusnya sih bisa banget sih ini dijalanin gitu. Oke lah bro, gue close lah untuk episode kali ini. Oke. Gue Siap, siap. sekali lagi gue senang banget Hmm. ngobrol sama lu, orang-orang yang Hmm. punya visi dan nggak menyerah untuk mencapai impian-impiannya. Itu gue selalu menyenangkan lah untuk ngobrol dengan orang-orang kayak lu kayak gini bro. Oke, gue Oke. close untuk Talk to Talk podcast episode kali ini. Sekali lagi thank you buat Kevin, sukses buat Neverest-nya. Gue Andri dan Kevin mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast Oke. episode berikutnya. Bye.